datang di vlog saya di Riza Mulia Tube. Buat kali ini seperti biasa aku pengen ngajak ngobrol-ngobrol santai. Aku pengen sharing-sharing tentang seputar fotografi, dan buat video kali ini aku pengen nunjukin ke kamu ada satu alat buat di kamera yang menurutku fungsinya penting banget ya. Nah, itu adalah ini extension tube. Dipasangkan di antara body kamera sama lensa. Jadi dia dipasang di tengah-tengah. Fungsinya buat menambah jarak minimum fokus atau minimum focus distance. Biasanya kalau yang kamu pakai lensa-lensa standar kit itu jarak minimum fokusnya 25 cm, 30 cm. Kalau kamu pasangin alat ini extension tube, ini jarak fokus minimum jadi lebih dekat sekali. Biasanya kalau kamu senang foto-foto serangga, makro, atau objek-objek lain yang ukurannya kecil, kamu ingin memotret lebih dekat, tentunya kalau pakai lensa standar akan nanti kesulitan kalau buat focusing jarak dekatnya. Cuman kalau kamu pakai ini, extension tube ini, kamu bisa dekat jarak fokusnya gitu. Dan autofokusnya juga tetap berjalan normal, karena ini kita lihat di sini ada konektor-konektornya di sini yang menghubungkan antara body kamera sama mounting lensa ini. Ya, jadi untuk fungsinya semuanya normal, seperti kecepatan fokus dan image stabilizer, itu juga jalannya normal. Nah, ini tadi aku kebetulan udah coba foto-foto di seputar rumahku aja. Aku cari serangga-serangga yang kecil-kecil, aku coba potret dan hasilnya pun cukup memuaskan. Tapi ada yang perlu dicatat di sini, yang perlu diperhatikan ketika kita motret makro, karena ukurannya kecil ya. Jadi kan kita harus semakin dekat ya jarak motretnya. Nah, itu otomatis nanti kita akan melihat hasilnya itu punya depth atau depth of field yang semakin tipis. Jadi biar gampangnya, semakin kamu motretnya dekat, itu nanti tingkat bokehnya itu juga akan semakin tinggi. Nah, kalau kita motret yang ukurannya kecil seperti serangga, nah ini harus diperhatikan. Kalau terlalu tipis dove-nya atau terlalu bokeh, kita nanti akan tidak mendapatkan ketajaman dari badannya atau kepalanya atau keseluruhan dari fisiknya. Semakin kita motret dekat atau kita motret ke objek yang ukurannya sangat kecil, itu nanti harus kita tambahkan ukuran diafragmanya. Atau kalau di kamera itu angkanya kita besarkan. Seringkali aku main di diafragma atau f8 sampai f16, karena supaya aku yakin bisa dapat ketajaman fisik dari serangga atau objek yang difoto. Ketika kita motret dengan diafragma yang bukaannya kecil atau yang angkanya besar itu ya, itu nanti kan cahaya juga akan semakin berkurang ya yang masuk ke kamera. Nah, otomatis di situ nanti kita sesuaikan. Biasanya kalau kita motret makro itu sudah hampir pasti harus ada cahaya yang cukup banyak. Kalau misalkan kamu motretnya di dalam ruangan, berarti kamu butuh flash atau butuh ada tambahan cahaya di situ. Tapi kalau misalkan motret makronya di outdoor, di luar ruangan, kondisi siang, cahaya banyak, kurasa fine aja, no problem kamu mainin diafragma yang ukurannya kecil atau yang angkanya besar itu. Nah, itu tadi sekilas review tentang alat yang menurutku penting banget ini, namanya extension tube. Nah, kamu juga bisa dapetin ini juga banyak di marketplace ya. Biasanya kalau harga-harga barunya ya lihat mereknya ya. Kalau yang agak mahal nih, setauku yang for Sony ini
kisarannya 800-an. Tapi buat yang merek-merek lain seperti for Canon atau for Nikon itu relatif lebih murah, biasanya 600, 700 gitu. Dan kalau misalkan kamu bisa dapat yang kondisi bekas second hand, mungkin bisa dapat di kisaran harga di bawah 500.000 ya. Jadi ya silakan kamu cari aja. Dan kalau misalkan kamu tertarik sama foto-foto makro atau foto-foto yang objek-objek kecil, ini alat guna banget ya. Jadi manfaat sekali ini. Dan extension tube ini asiknya adalah dia tidak mengurangi kualitas gambar atau kualitas optik dari lensa yang kamu pakai. Buat kamu yang males foto-foto atau lagi nggak ada waktu hunting jauh-jauh, kamu bisa hunting di rumah kamu sendiri, di taman yang kamu ada di sekitar rumah kamu bisa cari objek-objek makro, serangga, dan bisa terus ngelatih kemampuan fotografi kamu. Oke, gitu dulu. Jangan lupa tonton video-videoku yang lainnya. Tentunya nanti aku akan banyak share ke kamu semua tips trik seputar fotografi dan kamera yang semoga bisa membantu. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.